Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini hidayah atau petunjuk senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga dengan petunjuk itu terang jalan yang akan kita tempuh dalam kehidupan ini. Salawat dan salam mari kita doakan semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap Bapak-bapak, saudara-saudaraku, pertolongan atau syafaat dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sangat merindukan kita umatnya walaupun tidak pernah berjumpa dengannya. Suatu ketika di hadapan para sahabat, Nabi menyampaikan sesuatu yang sangat mengharukan. Apa kata Nabi? Aku rindu, sampai 3 kali mengatakan rindu. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami berada bersama engkau? Kenapa engkau masih merindukan kami?" Nabi mengatakan, "Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Yang aku rindukan adalah ikhwani, saudaraku, di mana mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengamalkan sunnahku." Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kitalah umat Muhammad itu. Kita berharap kepada Allah, kita diberikan keistiqomahan, demikian juga anak cucu kita dalam mengamalkan agama ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah di mana pengkhianatan kaum Yahudi Bani Nadir, yang sebelumnya telah berjanji, bahkan tertuang dalam piagam Madinah, mereka patuh terhadap aturan yang disepakati di Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh Yahudi ini? Mereka berkhianat. Mereka pengen sekali membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka diusir dari Madinah sampai sekarang. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka izinkan khatib pada kesempatan yang singkat ini menyampaikan judul khutbah, pertolongan Allah teramat dekat. Pertolongan Allah sangatlah dekat kepada kita semuanya. Timbul pertanyaan di hati kita, kenapa sering sekali kita berusaha maksimal, tapi apa yang kita inginkan belum juga tercapai? Atau demikian juga kita sudah sering berdoa, tapi kok belum diijabah oleh Allah? Ini ada apa? Barangkali sebelum sampai kita terhadap jawaban ini, setidaknya ada kisah para nabi yang
Ketika kita renungkan, insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Kisah pertama, turunnya pertolongan Allah kepada Nabi Musa itu ternyata bukan di Mesir. Ya. Tetapi ketika beliau sudah hijrah dari Mesir, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan sekilas siapa Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa kecil, di sana ada seorang raja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka dia bebas menentukan nasib ya masyarakatnya. Kalau dia pengen mati, mati. Sampai terdengar ada mimpi yang mengatakan ya, akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka dia pun menginstruksikan siapa yang lahir bayi laki-laki, bunuh saja. Lahirlah Musa kecil. Oleh Allah ya, dilindungi, diberikan wahyu kepada ibundanya ya, untuk membuat peti dan menghanyutkannya. Dan kisah ini sudah sama kita ketahui. Akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah, Musa kecil selamat, dan masya Allah sampai pula beliau di istana. Yang pada akhirnya ya dengan penolakan yang sangat keras ya, tetapi dibela oleh istrinya Asia, mereka tidak punya keturunan, akhirnya Musa kecil dibesarkan di istana. Sampai kemudian dewasa ya, diperintahkan oleh Allah untuk ya, memberikan teguran peringatan kepada ayah angkatnya yang bernama Fir'aun. Bisa kita bayangkan bapak-bapak, saudara-saudaraku, ternyata sebelum Musa diterima di keluarga itu dites and proper test. Masih kecil dihidangkan kurma yang merah. Demikian juga di sampingnya ada api yang baranya merah juga. Kemudian disuruh Musa kecil mengambilnya dan diambil oleh Musa dan dimakannya sampai berasap dan lidahnya rusak. Hadirin saudaraku yang berbahagia, ketika dia besar Allah perintahkan untuk mendakwahi ayah angkatnya itu. Betapa beratnya. Lalu Allah pun menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril yang kita kenal dengan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, lancarkan lisanku agar mereka mengerti perkataan. Saudaraku hadirin yang berbahagia. Lalu Nabi Musa bersama adiknya juga menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan bahwa Allah itu Esa yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Tuhan saya dan Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak terima dan diperintahkan untuk dikejar dan dibunuh. Sampai pada akhirnya sampailah mereka ke Laut Merah. Kalau mereka berhenti ya akan mati, ya, terbunuh. Dan kalau mereka menyeberangi lautan itu, mereka akan mati sia-sia. Lalu turunlah ayat, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal hajar. Ya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu wahai Musa ke laut itu. Maka laut itu pun terbelah, ya, seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, dan kami selamatkan Musa dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini adalah ternyata pertolongan Allah itu datang ketika kita sudah mempasrahkan diri, ya, sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar maksimal. Yang pertama. Yang kedua, kisah nyata datangnya pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Siapa Ibunda Maryam ini? Ibundanya Nabi Isa alaihissalam.
punya ibu, tidak punya ayah. Kita lihat dalam sejarah, Bunda Maryam, ya, itu anak dari Imron. Ada yang mengatakan Imron itu adalah nabi, tidak punya anak sampai tua. Lalu istrinya bernazar, ya Allah, kalau engkau berikan anak keturunan, akan aku hadiahkan, ya, untuk menjaga Masjid Al-Aqsa sekarang. Pendek cerita, lahirlah Maryam dan ditempatkan di situ, tinggalnya di Masjid Al-Aqsa itu. Untuk apa? Untuk berkhidmat, membersihkan. Jadi pendek ceritanya, Maryam ini sampai dia dewasa, solihah, nggak pernah disentuh laki-laki. Datanglah malaikat kepadanya menyampaikan kabar gembira bahwa sebentar lagi dia akan hamil dan akan melahirkan seorang anak. Betapa terkejutnya Maryam. Hadirin saudaraku rahimakumullah, pendek cerita, Maryam pun hamil dan diketahui oleh masyarakat, dan otomatis dia akan dihina, ya, dituduh berzina dan sebagainya. Nah, lalu apa yang dilakukan Maryam? Maryam hijrah dari situ. Dia pergi dari situ. Sampai pada akhirnya ketika detik-detik dia akan melahirkan, ya, dia mengadu kepada Allah, ya, ya laitani mittu qabla hadza wa kunta nasyan mansiya. Duhai Allah, alangkah malang nasibku ini, ya. Alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak berguna dan dijauhi. Maka tatkala itulah datang pertolongan Allah dengan mengirimkan malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, janganlah engkau putus asa. Lihat di bawah kakimu telah ada air, dan kemudian di belakangmu goyangkanlah pohon kurma ini. Niscaya dia akan menjatuhkan buah. Saudaraku, bisa tidak kita bayangkan seorang ibu sedang hamil berat, sedang susah-susahnya akan melahirkan, diperintahkan untuk menggoyang, ya, batang kurma. Kalau kita di sini batang kelapa, gimana itu menggoyangnya? Tapi ternyata di situ ada usaha maksimal yang harus kita lakukan. Dengan demikian pertolongan Allah akan datang kepada kita. Inilah pelajaran yang mesti kita renungkan, Bapak-bapak, saudara-saudaraku. Kemudian yang ketiga, ya, kisah Ibrahim alaihissalam, di mana pertolongan Allah datang saat-saat tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan, yaitu ketika beliau divonis, ya, dihukum dengan dibakar hidup-hidup atas perbuatannya karena dia telah menghancurkan berhala-berhala dari Raja Namrud pada waktu itu. Pendek cerita, tidak bisa mengelak. Lalu apa yang terjadi? Dia hanya berdoa kepada Allah, ya. Tidak ada yang selama ini menolongnya. Nah, apa doanya? Hasbunallah, nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Cukuplah Allah, ya, penolongku, dan Allah sebaik-baik penolong. Bapak, saudara-saudaraku, sehingga Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, hai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Masya Allah. Bapak, saudara-saudara rahimakumullah, inilah setidaknya 3 hal yang sekaligus menjadi renungan bagi kita agar kita jangan sampai kita berputus asa. Hidup kita yang singkat ini sangat menentukan masa depan kita di akhirat. La tai'asu min ruhillah. Jangan gara-gara ekonomi sulit kita lupa kepada Allah. Padahal apa kata Allah di awal khutbah tadi yang saya bacakan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka berdoa, niscaya akan aku kabulkan doanya.
Ya. Kemudian falastajibu li, ya, hendaklah mereka memenuhi perintahku, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka selalu berada dalam kebenaran. Berarti bapak-bapak, saudara-saudaraku, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam khutbah singkat ini, yang pertama adalah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita tatkala kita menyatukan usaha maksimal kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maksimal. Iman kita tuh bulat. Yang kedua adalah penuhi syarat-syaratnya. Kalau seandainya kita sudah berdoa, ya, sudah berusaha maksimal, tapi kok belum, ya, berarti ada syarat-syaratnya yang diperintahkan Allah belum kita penuhi. Apa itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Kemudian beriman kepada Allah. Yakinlah kita, kalau itu kita lakukan insya Allah, maka apa yang dijanjikan Allah akan terkabul. Dan yakin juga kita, Allah tidak membebani kita melainkan sesuai kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin saudaraku rahimakumullah, terakhir marilah kita renungkan suatu ungkapan, wahai hambaku, hadapkanlah wajahmu kepadaku dengan segenap ingatan yang menyentuh rasamu, hingga darinya engkau mendapati wajahku di dalam hatimu. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat engkau. Intinya adalah mari kita berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah